Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trio Areza Wicaksono dan ini rekan saya. Dan saya Ayub Bahrudin. Kami berdua dari kelompok 4 yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah Sendi-sendi dakwah. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan apa yang sudah kami diskusikan berdua. Dan pada awal mulanya kita akan membahas tentang persiapan dakwah. Apa sih yang dimaksud persiapan dakwah itu? Persiapan dakwah adalah kegiatan di mana kita mempersiapkan apa yang kita lakukan sebelum melakukan tindakan dakwah itu sendiri. Pengertian dakwah kan sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan awal, yang mana dakwah secara umum atau secara garis besar adalah menyampaikan suatu yang dimana suatu itu adalah ajaran Islam dan mengajak kebaikan kepada para mat'u. Mat'u adalah para umat manusia yang ada di bumi ini. Persiapan di sini bertujuan guna meminimalisir kesalahan atau kesalahpahaman pengertian yang akan disampaikan pada proses dakwah. Kami di sini mengambil landasan atau pengertian dari Asyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya yang berjudul Qudwah Al-Hasanah. Di situ beliau menyampaikan tentang apa saja yang harus kita persiapkan dalam proses dakwah. Yang pertama adalah kita harus memiliki niat yang bersungguh-sungguh dalam hati untuk mendidik jiwa dengan konsekuitas melangkah menjalani hidup dengan memperhatikan kesinambungan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk mendidik para umat manusia yang ada di muka bumi ini dengan hati yang ikhlas dan ridho karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya adalah tentang bersungguh-sungguh dalam berpendidikan diri dengan menghiasinya dengan perkara-perkara yang baik. Nah, sebelum kita melakukan tindakan dakwah, sebelumnya kita harus melakukan tindakan tersebut. Contohnya dengan melakukan perkara-perkara baik. Yang mana perkara-perkara baik di sini adalah akhlakul karimah yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang terakhir adalah dengan bersungguh-sungguh kita untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepada diri kita sendiri bahwa apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang seharusnya disampaikan. Nah, dalam hal ini persiapan dakwah sangatlah penting karena dalam kita menyiapkan dakwah semaksimal mungkin kita dapat meminimalisir kesalahan atau kesalahpahaman yang akan terjadi pada proses dakwah. Bagaimana Mas Ayub? Ya, betul sekali. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Reza bahwa dalam mempersiapkan dakwah itu harus dengan bersungguh-sungguh dan semaksimal mungkin agar nanti dakwahnya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai sikap sebelum dan sesudah berdakwah yang akan disampaikan oleh teman kita atau partner saya, Mas Ayub Bahrudin. Monggo Mas Ayub. Ya, terima kasih Mas Reza. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Reza bahwa tadi adalah persiapan diri kita sebagai dai dalam berdakwah. Saya akan melanjutkan mengenai sikap kita dalam berdakwah, yaitu saat sebelum, ketika berdakwah, dan sesudah berdakwah. Yang pertama adalah sikap ketika kita sebelum melakukan proses dakwah tersebut. Yang pertama adalah mengenali lawan bicara. Maksudnya mengenali lawan bicara adalah kita tahu pada siapa kita akan memberikan ajaran, kepada siapa kita akan memberikan nasihat. Selanjutnya adalah memperbanyak wawasan. Tentunya kita dalam melakukan dakwah, kita harus banyak-banyak belajar. Kita memperluas wawasan, kita memperbanyak ilmu, agar nantinya kita dapat menyampaikan ilmu-ilmu tersebut kepada orang-orang lain yang membutuhkan terutamanya. Karena misi dakwah sebenarnya adalah menyampaikan kebenaran,
mengajak kebaikan kepada orang-orang saudara-saudara kita. Bukankah seperti itu, Mas Ya, Reza? betul sekali. Karena sudah disinggung pada awal tadi bahwa tujuan dakwah atau pengertian dakwah sendiri adalah mengajak umat manusia untuk berperilaku baik dan menerapkan semua ajaran-ajaran Islam. Monggo dilanjut Mas Ayu. Selanjutnya yang ketiga dalam sikap kita sebelum melakukan dakwah adalah update pada pengetahuan terkini. Maksudnya update pada pengetahuan terkini adalah kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Tentunya karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, tentunya permasalahan-permasalahan dunia ini akan terus berkembang. Maka dari itu kita harus sebagai dai, sebagai pembawa dakwah harus update terhadap pengetahuan-pengetahuan terkini, terhadap penemuan-penemuan yang baru. Seperti itu. Selanjutnya adalah sikap ketika dalam berdakwah. Yang pertama adalah mengenali pikiran objek yang diajak bicara. Seperti tadi bahwa kita mengenali lawan bicara kita. Dalam kita mengenali pikiran objek, tentunya apabila kita berbicara dengan anak-anak kecil maka kita berbicara secara yang dasar-dasar saja. Namun apabila kita berbicara pada orang-orang dewasa yang sudah mampu berpikir dengan logis, mampu membedakan kebenaran antara yang benar dan yang tidak. Kemudian yang kedua adalah menjauhi perdebatan sia-sia. Tentunya kita sebagai pernah mengikuti kajian ataupun dakwah ataupun mengikuti pengajian, pasti kan nanti adanya proses tanya jawab, bukankah seperti itu? Iya, ada sedikit proses kegiatan yang dimana para pendakwah itu menanyai audiens, dimana ada beberapa yang mungkin belum paham dan bisa ditanyakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara sesuai ukuran dengan yang diajak bicara. Seperti tadi bahwa apabila kita berbicara pada banyak orang, kita tentunya harus berbicara dengan hendaknya lantang agar semua mad'u atau semua penerima dakwah tersebut dapat terdengar dengan jelas. Dan yang terakhir dalam proses dakwah tentunya adalah senantiasa untuk mengajak saudara-saudara kita agar menyembah Allah serta melakukan kebaikan. Hal ini tertera pada firman Allah pada Quran surat An-Nahl ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatu yaumal qiyamah wa min awzaral ladina yudillunahum bighairi ilm illa sya'a ma yalun. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 25. Dan untuk yang selanjutnya atau yang terakhir adalah mengenai sikap sesudah berdakwah. Di sini kami sudah merangkum beberapa hal mengenai sikap sesudah berdakwah. Yang pertama adalah bersikap ikhlas. Hal ini ditujukan guna di dalam hati kita tidak akan timbul rasa pamrih atau rasa ingin diberi karena kita sudah melakukan sesuatu. Karena pada niat awal tadi dalam persiapan dakwah, kita harus mempersiapkan semua kegiatan dakwah ini dengan lapang dada dan dengan bersikap yang ikhlas. Yang selanjutnya adalah memiliki kesabaran tinggi. Di sini kesabaran yang tinggi sangat-sangat diperlukan karena dalam melakukan tindakan dakwah tersebut kita tidak akan mengerti
bahwa yang akan kita ajak bicara bagaimana, atau dalam proses penyampaian mengenai waktu, mengenai cuaca, kita tidak akan mengerti. Dari situlah kita harus bisa mengontrol emosi yang ada di dalam diri kita. Di dalam hal kesabaran sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Shadaqallahul azim. Lah, di sini memiliki arti begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhan yang menjadi memberi petunjuk dan penolong. Hal ini sangat berkaitan dengan penjelasan yang di awal tadi mengenai sifat sabar yang kita harus miliki dalam melakukan dakwah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan dalam berdakwahnya banyak golongan yang menolak dan menentang dan bahkan mengancam membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tetap sabar dalam melakukan dakwahnya. Nah, hal ini sudah dijelaskan di dalam surah Al-Furqan yang sudah saya baca di awal tadi. Yang selanjutnya adalah memberikan contoh yang baik sesuai ajaran yang disebarkan. Lah, memang untuk memberikan contoh di sini agak sulit karena terkadang manusia itu memiliki sikap apa yang kita katakan belum tentu kita tidak dapat mencontohkan, bukan begitu Mas Ayub? Iya, benar sih. Tentunya apa yang kita bicarakan kepada orang lain, terkadang kita belum mampu untuk melakukan tindakan tersebut karena pada dasarnya adalah manusia hanya sekedar mengingatkan kepada saudara-saudaranya. Lah, hal ini harus kita ketahui pada kegiatan berdakwah kita, bahwasanya di setiap apa yang kita sudah ajarkan kepada para pendengar atau para penerima dakwah, kita harus memiliki sikap untuk memberikan contoh kepada mereka-mereka semua. Karena terkadang kita akan menjadi sebuah panutan atau menjadi kiblat sesuatu yang sudah kita ajarkan. Untuk materi yang terakhir adalah unsur-unsur dakwah. Monggo Mas Ayu. Ya, dalam unsur-unsur dakwah adalah segala sesuatu yang terlibat di dalam kegiatan dakwah tersebut. Yang pertama adalah adanya dai ataupun pelaku dakwah. Kemudian yang kedua adalah mat'u. Mat'u adalah orang-orang yang menerima dakwah tersebut. Seperti tadi kan ada yang memberikan dakwah, maka ada yang menerima, ada yang memberikan ucapan, ada yang mendengar. Seperti itulah. Itu yang disebut dengan mat'u. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Quran surat As-Saba ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallah. Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat As-Saba ayat 28. Yang selanjutnya tentang wasilah atau media dakwah. Wasilah sendiri atau media dakwah adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah, yaitu berupa ajaran agama Islam kepada umatmu. Dalam ajaran atau dalam dalam media dakwah sendiri ada beberapa hal yang kita sering kenal. Yang pertama melalui lisan, yaitu berupa pidato, ceramah atau bimbingan-bimbingan yang lainnya. Yang selanjutnya melalui tulisan, yang di sini bisa diartikan kita dakwah melalui kitab atau surat kabar atau spanduk-spanduk dan lainnya. Yang selanjutnya adalah melalui lukisan. Nah, lukisan sendiri bisa kita utarakan berdakwah melalui bergambar atau menggambar sesuatu. Yang selanjutnya adalah audiovisual.
audiovisual sendiri bisa berupa video atau MP3 atau atau apa itu namanya? Dari televisi. Nah, dari televisi bisa juga. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah akhlak. Kenapa akhlak bisa dikategorikan kepada media dakwah? Karena akhlak memiliki maksud memberikan contoh berupa perbuatan yang nyata dan mencerminkan agama atau ajaran Islam itu sendiri. Yang selanjutnya adalah thariqah atau metode. Lah, metode sendiri dapat diartikan adalah sebuah cara. Yang tadi kan alat dan di sini adalah caranya untuk menyampaikan sesuatu. Yang di sini adalah ajaran Islam. Ada 3 bagian dalam metode dakwah. Yang pertama adalah hikmah. Yang kedua adalah nasihat yang baik. Yang ketiga adalah berdialog dengan cara yang baik. Nah, dari ketiga tersebut, hal ini bertujuan agar dalam proses penyampaiannya para mat'u dapat memperoleh pemahaman yang semaksimal mungkin dan tidak memiliki kecenderungan untuk meninggalkan majelis dakwah tersebut. Yang selanjutnya adalah atsor atau efek dakwah. Bisa dijelaskan Mas Ayub, monggo, efek dakwah? Ya. Seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Reza tadi bahwa atsar adalah efek dakwah. Maksudnya di sini adalah respon dari para mat'u terhadap apa yang kita berikan. Contohnya kita memberikan nasihat kepada orang lain, apakah respon tersebut diterima oleh orang lain tersebut ataupun tidak. Karena pada dasarnya hal ini menjadi tolak ukur bahwa kegiatan dakwah kita apakah berhasil ataupun tidak. Ya, itu tadi adalah penjelasan atau materi hari ini yang sudah kita diskusikan bersama, yaitu yang berjudul sendi-sendi dakwah. Di sendi-sendi dakwah tadi sudah meliputi persiapan dakwah. Yang kedua, sikap saat sebelum, ketika, dan sesudah berdakwah. Yang terakhir adalah unsur-unsur berdakwah. Di sini kami berdua ingin menyampaikan, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga kita sendiri berdua khususnya. Dan jika ada kesalahpahaman atau tutur kata yang kurang tepat atau cara membaca Al-Quran kita yang kurang tepat, kami mohon maaf dan mohon tinggalkan kritikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Dan apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ya, itu tadi penjelasan dari kami. Saya dari Ali Jaksono Dan saya Ayub Bahrudin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.